Halo semua sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Lagi hamil ya? Oke, kehamilan itu bisa saja berujung atau berakhir dengan keguguran. Oke, kita akan membahas tentang keguguran. Jangan kemana-mana, ikuti terus Dunia Bidan. Do you wanna know? Keguguran itu bisa diartikan dengan hilangnya kehamilan atau berakhirnya kehamilan itu pada usia sebelum 20 minggu. Jadi kalau lebih dari 20 minggu itu udah bukan keguguran lagi. Kalau kurang dari 20 minggu dan terjadi pengakhiran kehamilan atau terjadi yang namanya kehamilan itu tidak berlanjut lagi, itu namanya keguguran. Dan keguguran itu bisa atau seringkali terjadi pada kehamilan. Ini angkanya bisa mencapai 10-20% pada kehamilannya. Jadi 10-20% lumayan banyak ya untuk kehamilan. Dan keguguran ini menunjukkan adanya suatu ketidakberesan pada janin. Yang paling banyak penyebabnya adalah karena janin yang tidak berkembang. Selama kehamilan harusnya nutrisi yang masuk dari ibu ya, dari ibu melalui plasenta yang masuk ke dalam janin itu harusnya adalah nutrisi yang maksimal. Akan tetapi beberapa hal itu bisa menyebabkan nutrisi itu nggak sampai maksimal, nggak bisa maksimal, nggak bisa bagus, nggak bisa atau nggak cukup ya untuk perkembangan si kecil. Dan kita akan membahas tentang satu persatu penyebab daripada keguguran. Sebagian besar penyebab keguguran itu adalah karena perkembangan daripada janin ya, pertumbuhan dan perkembangan daripada janin itu yang terganggu sekitar 50% ya. Itu bisa penyebabnya adalah karena kelebihan atau kekurangan kromosom, dan hal ini terjadi pada saat terjadi pembelahan dan bertumbuh ya. Mulai dari situ itu udah ada gangguan. Jadi masalah ini bukan karena faktor genetik ya, tapi karena faktor ya. Yang pertama adalah Bilectic ovum atau BO ya. BO ini kondisi di mana terjadi kehamilan ya, memang terjadi kehamilan akan tetapi tidak terbentuk yang namanya janin ya. Jadi janinnya nggak ada janinnya, kosong di dalam kandung kantong itu kosong, tidak ada janinnya. Faktor yang berikutnya lagi adalah faktor yang namanya janin ya meninggal di dalam kandungan atau janin mati di dalam intrauterin. Jadi kondisi ini janin tidak berkembang ya karena mati tadi ya, mati sehingga janin stagnan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, dan biasanya juga tidak terjadi yang namanya tanda-tanda keguguran. Akan tetapi janin yang ada di dalam kandungan ini sudah yang namanya mati, jadi tidak bisa berkembang lagi, tidak bisa bertumbuh lagi. Faktor yang berikutnya lagi adalah faktor daripada kehamilan mula ya, mula hidati dosa. Jadi kehamilan mula ini jadi kedua set kromosom dari ayah dan ibu itu bertumbuhnya itu abnormal ya, tidak normal. Untuk plasenta, jaringan daripada plasenta ini bertumbuh ya abnormal, terjadi seperti gelembung-gelembung seperti anggur seperti itu ya. Jadi makanya disebut dengan kehamilan anggur. Tetapi janinnya sendiri tidak berkembang. Faktor yang berikutnya lagi adalah kehamilan mola parsial. Jadi jenis kehamilan ini terjadi ketika kromosom dari ibu tetap ada ya, akan tetapi dari ayah itu menyediakan 2 set kromosom. Kehamilan mola parsial ya biasanya ini berkaitan dengan kelainan plasenta dan janin yang abnormal. Penyebab daripada keguguran lagi ya yang lainnya itu bisa karena faktor daripada kesehatan ibu ya, jadikan gen sama kromosom ya. Berikutnya lagi adalah karena faktor kondisi kesehatan ibu. Jadi yang berikutnya lagi adalah faktor daripada kesehatan ibu ya. Kesehatan ibu ini bisa karena ibunya menderita penyakit diabetes ya, bisa infeksi rahim, masalah hormonal, masalah leher rahim, maksudnya jadi kondisi leher rahimnya, kondisi rahimnya, terus karena penyakit tiroid
PCOS, penyakit autoimun, gangguan kekebalan pada tubuh, ya, juga hipertensi. Ada beberapa hal yang bisa dikambing hitamkan sebagai penyebab daripada keguguran, ya. Jadi sebenarnya selama kondisi janin itu bagus, maksudnya kondisi kesehatannya bagus, ibunya juga bagus, kondisi benihnya ya, bibitnya itu bagus, baik itu dari ibunya maupun bapaknya itu bagus semuanya, hal ini tidak bisa menyebabkan yang namanya keguguran. Apa saja sih yang kambing hitam tadi? Yang pertama adalah olahraga. Jadi exercise itu nggak bisa menyebabkan yang namanya keguguran, ya. Jadi tidak bisa menyebabkan keguguran. Loncat-loncat lah, kalau selama itu bagus kondisinya, itu nggak bisa menyebabkan keguguran. Yang berikutnya lagi adalah hubungan seksual, ya. Jadi seringkali hubungan seksual hubung-hubungkan dengan yang namanya keguguran, kecuali yang udah memang dia punya bakat, ya. Terus berikutnya lagi karena faktor bekerja yang terlalu keras, ya. Bekerja juga tidak menyebabkan yang namanya keguguran, kecuali dia bisa terpapar dengan bahan-bahan kimia atau radiasi yang berbahaya. Itu baru bisa menyebabkan keguguran. Sekarang ada beberapa faktor risiko keguguran. Jadi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan, ya tidak selalu, tapi ini bisa menjadi faktor risiko, ya, untuk terjadinya kehamilan. Pertama adalah kondisi daripada umur ibu. Umur ibu lebih dari 35 tahun itu memiliki faktor risiko keguguran yang lebih tinggi, ya. Yang kedua adalah riwayat keguguran. Jadi kalau si ibu ini pernah mengalami keguguran pada kehamilan yang dulu, sekarang itu berpotensi untuk terjadinya yang namanya keguguran lagi. Dan berikutnya lagi adalah kondisi kronis. Jadi kondisi kesehatan ibunya yang kronis, ya, bisa terjadi yang namanya misalkan diabetes yang tidak terkontrol. Nah, itu dia tekanan darah yang tinggi itu. Juga rahim atau serviks, ya, kondisi yang ini tentunya rahim dan serviks ini kalau si ibu ini mengalami kelemahan pada serviks, ya, itu bisa menyebabkan yang namanya keguguran lagi dan keguguran lagi. Risiko lagi kalau yang kemarin udah keguguran karena faktor kelemahan daripada serviks, ini bisa terjadi yang namanya serviksnya dia bisa terjadi yang namanya keguguran berulang. Berikutnya lagi ya ibu yang merokok, ya, minum minuman beralkohol, juga mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang. Berikutnya lagi pada ibu yang obesitas. Obesitas ini juga meningkatkan faktor risiko terhadap terjadinya yang namanya keguguran. Abortus itu sendiri memiliki jenisnya macam-macam, ya. Ada abortus insipien atau abortus itu masih bisa dipertahankan lagi, abortus incomplete. Jadi terjadi abortus atau keguguran, akan tetapi buah kehamilan itu tidak keluar semuanya. Jadi ada masih sisa di dalam rahimnya. Juga ada abortus komplit, ya. Jadi buah kehamilan itu semuanya udah komplit, semuanya sudah bisa keluar secara spontan. Abortus habitualis atau abortus yang terjadi berulang-ulang, abortus yang tidak terduga, misalkan adanya tadi ya BO, ya, jadi black teeth ovum atau janinnya tidak berkembang. Dan untuk setiap abortus tadi itu memiliki tanda atau ciri masing-masing, jadi nggak sama semuanya, nggak bisa disamakan antara insipien, antara yang abortus komplit, abortus incomplete, itu semuanya memiliki tanda-tanda sendiri-sendiri. Next time nanti kita akan bahas tentang tanda atau gejala daripada abortus dari masing-masing abortus tersebut. Oke? Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila masih ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentarnya. Dan jangan lupa buat share pada teman yang membutuhkan, ya. Kalau yang belum subscribe, silahkan di subscribe, ya. Saya ulangi lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dunia Bidan.